Yang pertama pertanyaannya adalah bagaimana hukum bekerja sebagai PNS nih Pak. Sebenarnya pertanyaan ini pertanyaan yang sudah pernah Anda jawab beberapa waktu yang lalu di taklim-taklim yang lain, tapi jadi terkait masalah PNS, pegawai negeri sipil itu, ini adalah permasalahan yang kita harus mengetahui dua dalil. Yang pertama, mengetahui tentang waqi' realita. Yang kedua, kita harus mengetahui dalil syar'inya di dalam Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' para ulama. Yang pertama, yang mungkin ingin Anda uraikan adalah dalil syar'inya. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 76, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Ya. Orang-orang yang beriman mereka itu berperang berjuang di jalan Allah. Adapun orang-orang kafir, ya, mereka itu berperang berjuang di jalan taghut. Ya. Jadi dalil-dalil ini sebenarnya sudah kita utarakan pada pembahasan Ansor Taghut. Kalau masih ingat ya Pak. Ya. Ini dalil pertama. Dalil kedua dalam Quran surat Al-Qasas ayat 8. Allah Ta'ala berfirman, inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in. Sesungguhnya Fir'aun, Taghut, ya, wa Haman, menteri-menterinya, orang-orang yang ada di sekitarnya, wa junudahuma, dan bala tentaranya, kanu khati'in. Mereka adalah orang-orang yang bersalah. Ya. Kemudian di dalam Quran surat Al-Fajr, Allah Ta'ala berfirman, wa fir'auna dil autad, dan Fir'aun yang memiliki banyak pasak, banyak bala tentara, alladzina taghaw fil bilad, yang mereka itu berbuat sewenang-wenang di dalam negeri, fa'aktsaru fihal fasad, mereka itu berbuat kerusakan di dalam negeri tersebut, fasabba alaihim rabbuka sauta adab. Ya. Dengan sebab itulah Rabb kalian itu menimpakan kepada mereka cemeti azab. Ini dalil-dalil secara syar'i, ya, tentang hukum para ansor taghut, para penolong taghut. Kemudian mari kita kupas secara waqi' realitanya Pak terkait PNS ini. Ya. Berdasarkan undang-undang, ini undang-undang mereka Pak ya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 74 dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 99 tentang pokok-pokok kepegawaian, ya. Di situ dinyatakan bahwa yang termasuk ASN apa Pak? Aparatur sipil negara, ya. Jadi yang termasuk dari ASN itu, aparatur sipil negara, ada 3 Pak, menurut undang-undang mereka ini. Yang pertama adalah pegawai negeri sipil, PNS, okay. Yang kedua anggota kepolisian, yang ketiga TNI, ya. Ini wakinya, realitanya Pak. Ini sesuai dengan perundang-undangan mereka. Bahwasanya yang termasuk bagian ASN itu ada 3, PNS, polisi, TNI, ya. Dan di dalam undang-undang itu pun juga dinyatakan bahwasanya aparatur sipil negara ASN itu adalah profesi bagi pegawai negeri dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintahan yang diangkat oleh pejabat pembinaan kepegawaian dan diserah tugaskan dalam suatu jabatan pemerintahan dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ya, jadi ini realitanya Pak. Sesuai dengan undang-undang mereka, ASN itu aparatur sipil negara adalah PNS, polisi, TNI. Sedangkan Allah Ta'ala berfirman, wa fir'auna dil autad. Fir'aun itu memiliki banyak pasak, banyak aparatur. Ya. Alladzina taghaw fil bilad, ini kan jamak Pak. Mereka itu membuat beraneka macam kerusakan. Ya. Makanya Allah mengatakan fasabba alaihim rabbuka sauta adab. Makanya Allah itu menimpakan kepada mereka semeti azab. Jadi sampai hari ini saya masih memiliki keyakinan, memiliki pemahaman bahwasanya
PNS itu adalah Taifah Riddah. Taifah Riddah, ya. Orang-orang murtad, Pak. Ya, sesuai dengan wakil realitanya, undang-undang mereka menyatakan demikian, dan sesuai dengan hukum syar'i, firman Allah Subhanahu wa taala menyatakan demikian. Ya. Jadi kekufuran PNS itu, ya Pak, kekufuran PNS itu bukan hanya dari sumpahnya. Bukan hanya dari sumpahnya. Kalau sumpah PNS tahu Pak ya? Tahu Pak? Sumpah PNS itu diantaranya poin-poinnya Pak ya. Mereka bersumpah bahwa mereka akan setia kepada negara, Pancasila, undang-undang, pemerintahan dan lain sebagainya. Itu mereka ucapkan Pak. Di dalam ikrar sumpah mereka itu diucapkan. Itu kekufuran tidak? Kekufuran Pak. Apa dalilnya? Quran surat Muhammad ayat 25. Ya. Allah Ta'ala berfirman, "Innal ladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda syaitana sawwala lahum wa amla lahum." Ya. Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang kepada kekafiran, orang yang murtad, ya kan? Sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, syaitan itu menyesatkan mereka, ya. Syaitan itu menjadikan mereka mudah berbuat dosa dan memanjangkan angan-angan mereka. Apa sebabnya? Apa yang menyebabkan mereka itu murtad dari agamanya? Dzalika bi annahum, sebab yang menjadikan mereka itu murtad dari dinnya adalah qalu, mereka itu mengucapkan, mereka bersumpah, mereka berjanji, ya. Lilladzina karihu ma nazzalallah sanuti'ukum fi ba'dil amri. Mereka itu berjanji kepada orang-orang yang benci kepada apa yang Allah turunkan. Apa janji mereka? Sanuti'ukum fi ba'dil amri. Kami akan setia kepada Bapak dalam sebagian urusan. Kami akan setia kepada Bapak dalam sebagian undang-undang. Kalau sumpah untuk mentaati sebagian hukum saja divonis murtad, apa gerangan dengan orang mengatakan saya akan sumpah setia sepenuhnya? Ini lebih kafir lagi. Walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Mereka itu mengucapkan ucapan kekufuran yang menjadikan mereka kafir setelah mereka itu beriman. Ya. Itu yang anak ketahui tentang PNS.